Dengan segala sinergitas TNI, Polri dan pemerintah bisa membawa bangsa ini keluar dari Covid. Ini bukan prestasi main-main, Pak. Bagaimana dulu Indonesia dihina sebagai negara yang paling banyak, salah satunya Covid-19 yang paling banyak warganya positif, itu Indonesia. Hari ini kita bisa terbebas, bisa pengajian secara normal, nggak harus pakai masker. Walaupun tadi saya melihat ada 1-2 pakai masker, tapi bukan karena takut Covid, mergo merongos. Ternyata banser. Saya lama-lama kok mikir ya, kita itu ada orang kerja nggak pernah mengapresiasi, yang dicari cuma salahnya terus. Contoh, BBM naik, mahasiswa demo di Gorontalo, mengatakan Pak Jokowi apa Pak? Menyebut Pak Jokowi dengan alat kelamin. Untungnya Kapoldanya bagus, cuman ditangkap restoratif justice, tidak dipenjarakan, disuruh minta maaf, selesai. Coba kalau kemudian Pak Jokowi tangan besi, penjara kan selesai. Nyatanya enggak. Masa menghina presiden dengan menyebut nama kelamin? Naudzubillah min dzalik. Ini bukan etika Islam. Bukankah kita diajarkan oleh Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Dinasihati dengan cara yang baik, bukan dengan mencaci maki. Saya punya prinsip, Bapak Ibu, kalau presiden dan wakil presiden, pemimpin kita sendiri kita nggak hormat, bagaimana dengan orang lain dengan menghormati bangsa kita? Makanya kemarin ketika acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center yang dihadiri oleh Bapak Presiden, Kabinet, Menteri Kabinet, kemudian para CEO pengusaha dari dalam dan luar negeri, saya ditelepon, Gus Miftah, bisa nggak berbicara tentang investor modarian? Harus ngomong apa? Sudah yang lain saja. Nggak bisa Gus, Pak Jokowi minta Gus Miftah. Hamin 3 hari dan acara di JCC. Itu yang datang orang bule, menteri, presiden, macam-macam. Gus Miftah tolong ceramah tentang bagaimana orang percaya dengan mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Ya kalau acara pengajian, saya tiap hari ngaji Pak. Tapi ini acara Investor Daily Summit 2022. Saya ditelepon sama Mas Praktik. Ayolah Gus, berangkat. Pak Jokowi itu kalau ketemu Gus Miftah mesti riang. Coba Anda lihat di YouTube-nya. 7 menit saya ngaji. Pak Jokowi tersenyum dengan simpulnya. Saya ditelepon, yang bisa membuat Pak Jokowi tersenyum cuma 2 Gus. Gus Miftah sama Pak Bahlil, Menteri Investasi, karena wajahnya memang lucu. Akhirnya mohon maaf Pak, saya berangkat ke Jakarta. Sajane aku pengen ngobe kopi, tapi rano sing ngiling ki, rano sing nuangke. Mbok itu wangke Pak Wabuk. Calon wakil rakyat ra tenanan. Oh, kamu panitianya. Wetenge aja gede-gede. Kan ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik kayak gini. Aman. Oh, nggak usah. Aja gede-gede wetenge, Bro. Celananya dibuka isinya mau kayak pentil ya. Aku nggak lihat Pak Kapolres kok. Enggak. Allah. Tadi masnya tanya, Gus pakai gula apa enggak? Enggak. Kopi itu yang bagus pahit Pak. Maka mbak-mbak tolong belajar dari kopi. Saya selalu ditanya, Gus Miftah kenapa kalau ngaji harus ngopi? Iya, karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Perempuan belajar dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Maka perempuan harus paham, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Masuk cangkem. Mari ngopi Pak Bupati. Bismillah. Dikasih doa, doanya begini dan yuk dibaca bareng-bareng. Kalau Anda mau minum, tolong berdoa ini dibaca. Insya Allah apa yang kamu minum jadi obat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al
Yang bawa air putih tolong dipegang, yang bawa minuman tolong dipegang. Bismillah, yang nggak punya yang ngaplo, kayak gitu aja. Dibuka Pak tutupnya Pak, dibuka tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ditiupkan ke airnya. Ini niatnya niup bukan untuk membuat dingin, tapi untuk meniupkan tadi doanya. Kalau waktunya panjang ditambahi Fatihah. Karena Al-Fatihatu liman quriyat lahu. Itu doanya artinya apa sih? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari setiap tiap penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah jadi obat. Anaknya berangkat sekolah, ibu-ibu bawa air putih, didoain. Anda masak sayur, ada santan, santannya didoain. Insya Allah jadi obat. Bukan jadi kolesterol. Tambahi Fatihah, karena Fatihah itu keren. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Kalau anak-anak azan pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa ambekan. Insya Allah langsung ketemu Israel. Jadi wa'inur ridhan kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah senang, seburuk apapun gak akan kelihatan. Wa'inur sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah benci, sebaik apapun juga tidak akan pernah dilihat. Makanya kita harusnya fair. Kenapa Allah menciptakan dua mata? Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita. Jangan dibalik. Satu mata untuk melihat keburukan orang lain, satu mata untuk melihat kebaikan kita. Itu kebalik. Makanya saya selalu bilang, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada durinya. Maka kita harus fair. Tadi saya contohkan, saya itu termasuk orang yang biasa mengkritik pemerintah dengan cara saya, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Contoh, kita yang fair ya. Dulu Pak Kapolri nyalon, dicalonkan Kabar Eskrim orang non-Islam. Orang Indonesia geger, masa orang kafir jadi Kapolri? Ribut di media sosial. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apa pendapat Gus Miftah terhadap pencalonan Kabar Eskrim Bapak Listio Sigit jadi Kapolri? Dia kan orang non-Islam. Apa jawaban saya? Mohon maaf, saya bilang, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Dipahami nggih? Lembaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, bukan lembaga agama. Anggota kepolisian semua agama ada. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Pak Pamuji tanya sama saya, kalau Darmo Gandul apa Gus? Saya nggak tahu. Kalau Darmo Gandul saya nggak tahu. Tapi kalau Gandulnya Mbak Darmo, saya tahu. Artinya apa? 6 agama yang ada di kepolisian itu semuanya berhak menjadi Kapolri, asalkan punya kapasitas, kualitas, kapabilitas. Kenapa? Karena Polri lembaga Kamtibmas. Orang Kristen ya boleh jadi Kapolri, orang Islam ya jadi Kapolri juga boleh, orang Konghucu jadi Kapolri juga boleh. Saya bilang yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Karena Majelis Ulama Indonesia, saya mencoba fair. Tapi sebaliknya, ketika pemerintah salah, juga saya kritisi. Legalitas miras ditandatangani sama Presiden Jokowi, surat keputusan legalisasi miras, kalau Anda masih ingat. Alasannya apa? Untuk meningkatkan devisa negara. Saya bilang, Pak Presiden, saya Miftah, saya menolak pengesahan legalitas miras. Kenapa? Keharaman khomer di dalam Al-Quran mutlak qot'i, tidak bisa diganggu gugat. Maka saya menolak kalau miras dilegalkan. Saya bilang,
Pak Presiden mohon izin, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh untuk dikonsumsi adalah es batu. Kalau saya kan mesti guyon Pak, endingnya mesti guyon. Akhirnya apa? Nama saya waktu itu trending topik nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno gara-gara perceraiannya. Nomor 2 trending topik Gus Miftah karena menunggu kapan berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Enggak trending topik gara-gara saya ngomong soal miras. Malam hari Pak Pratikno dari Istana Negara telepon saya, Gus terima kasih, kritikan dan masukannya didengarkan sama Presiden, dan oleh Presiden mohon maaf, besok legalitas miras akan dicabut, dibatalkan. Artinya apa?